Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Ilham dengan NPM 52004-11069, mahasiswa informatika dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep desain perangkat lunak. Sebelum masuk ke materi, sedikit informasi bahwa tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas metodologi desain perangkat lunak yang diampu oleh dosen Bapak Yoga Safria, Eskom Mkom. Mari kita mulai. Pendahuluan. Perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Pengembangan perangkat lunak software development melalui serangkaian tahap di mana masing-masing tahapan menghasilkan artefak atau luaran tertentu. Dimulai dari pemahaman masalah, requirement elicitation, analisis, desain, implementasi, dan diakhiri dengan pengujian. Selanjutnya, perangkat lunak ditempatkan, dideploy pada pelanggan, dan dilakukan pemeliharaan terhadapnya. Prinsip-prinsip desain. Desain perangkat lunak, baik desain konvensional maupun berorientasi objek, dilakukan mengacu pada prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman tertentu untuk mempermudah proses desain itu sendiri dan untuk menghasilkan desain berkualitas tinggi. Prinsip perancangan perangkat lunak. Terdapat abstraksi, coupling and cohesion, decompositing and modularization, encapsulation, separation of interface and implementation, sufficiency, completeness, primitiveness, serta separation of concern. Dimulai dari abstraksi. Nah, apa sih itu abstraksi? Abstraksi terkait dengan bagaimana berfokus dalam memandang objek dan mengambil hal yang penting dari objek tersebut. Nah, terdapat 3 macam bentuk abstraksi, yaitu abstraksi prosedural, abstraksi data, dan kontrol. Abstraksi prosedural sendiri merupakan urutan instruksi yang diberi nama yang mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Sedangkan abstraksi data ialah kumpulan data yang bernama yang menggambarkan objek data. Nah, dan yang terakhir abstraksi kontrol yaitu mengimplikasikan suatu mekanisme kontrol program tanpa menentukan detail-detail internal. Ada coupling and cohesion coupling. Coupling and cohesion coupling merupakan ketergantungan antar modul, sedangkan cohesion merupakan keterikatan antara elemen penyusun modul. Sekarang decompositing and modularization. Prinsip ini menekankan pada penguraian decompose perangkat lunak yang besar menjadi modul-modul atau elemen-elemen di mana masing-masing elemen memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Encapsulation. Prinsip encapsulation berarti detail dari sebuah abstraksi tidak diketahui atau tidak dapat diakses oleh entitas yang lain di luarnya. Separation of interface and implementation dari sisi komponen perangkat lunak. Prinsip ini berarti akses kepada sebuah komponen dari komponen yang lain melalui public interface yang telah didefinisikan pada komponen yang akan diakses tersebut. Sufficiency, completeness, dan primitiveness, sufficiency, dan completeness. Sufficiency, completeness, and primitiveness, sufficiency, dan completeness. Berarti abstraksi yang dilakukan telah menangkap semua karakteristik yang diperlukan, sedangkan primitiveness artinya desain dapat diimplementasikan. Separation of concern.
Prinsip ini terkait dengan arsitektur, di mana terdapat beberapa architectural view yang memudahkan stakeholder dalam mengelola kompleksitas perangkat lunak. Proses desain. Desain bertujuan untuk membentuk sebuah model yang siap untuk diimplementasikan ke dalam suatu program. Dalam membentuk model desain, terdapat serangkaian proses yang perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip desain. Proses desain sendiri terdiri atas dua aktivitas, yaitu software architectural design dan software detail design. Nah, tahapan desain. Pertama, ada mendefinisikan tujuan desain. Kedua, mendefinisikan subsistem. Tiga, pemetaan subsistem ke dalam platform yang digunakan. Keempat, pengelolaan persisten data. Kelima, mendefinisikan kendali akses. Dan enam, mendefinisikan kendali aliran, control flow. Ketujuh, mendefinisikan boundary condition. Desain arsitektur. Memikirkan apa atau what yang akan dilakukan oleh sistem menjadi pertimbangan utama daripada memikirkan bagaimana atau how sistem melakukan sesuatu. Desain abstrak. Interface kelas abstrak atau abstract data type dipertimbangkan lebih dahulu daripada desain yang konkret atau concrete class. Kebutuhan non-fungsional digunakan sebagai acuan dalam awal proses desain. Pemakaian ulang sebanyak mungkin elemen atau komponen menjadi pertimbangan dalam menyusun desain. Desain elemen arsitektur dilakukan dengan mengutamakan high cohesion dan loss coupling. Desain disusun tidak dalam satu proses, namun dalam beberapa proses yang berulang. Desain arsitektur yang telah disusun tidak ambigu dan terlalu detail atau over detail. Sudut pandang view model dalam arsitektur perangkat lunak. Bisa kalian lihat di sini. Ada logical view, use case scenario, development view, process view, physical view. Nah, use case atau skenario merupakan bentuk dari keseluruhan fungsi perangkat lunak dan digunakan dasar acuan dari pembentukan logikal, proses, fisikal maupun development view. Selain sebagai dasar acuan, skenario menjadi alat untuk validasi setelah keseluruhan view selesai didokumentasikan. Logical view menggambarkan kebutuhan fungsional, yaitu kebutuhan yang semestinya diberikan oleh sistem kepada end user. Penggambaran berupa objek dan kelas yang menggunakan enkapsulasi maupun pewarisan. Nah, proses view memungkinkan desainer untuk menggambarkan beberapa kebutuhan non-fungsional seperti performance dan availability. Dalam view ini juga terdapat definisi term of control yang mengendalikan objek maupun kelas dalam logical view. Physical view mengilustrasikan kebutuhan non-fungsional seperti scalability dan reliability. Pada physical view, hal-hal yang telah didefinisikan dalam logical, proses, dan development view dipetakan dalam node-node atau mesin-mesin fisik ataupun platform. Development view berfokus pada organisasi perangkat lunak dalam modul-modul atau subsistem yang akan diterapkan pada perangkat lunak yang dikembangkan. Adapun kelompok arsitektur. Kelompok arsitektur data flow dengan architectural style, type and filter, process control. Kelompok arsitektur data center, repository, blackboard, hierarchical dengan architectural style, layer, master, subroutine. Interaction oriented, architectural style dengan architectural style, model view, control, atau MVC. Untuk distribute, client server, multi-tiers, and broker. Dan yang terakhir, implicit and synchronous communication dengan architectural style,
Ya, ini buffered message based, non buffered event based, non buffered event based implicit invocation. Model desain. Hasil akhir dari proses desain adalah model desain. Ada model desain berorientasi objek. Model desain menggunakan diagram Unified Modeling Language atau UML. Elemen-elemen model desain dapat dibagi berdasarkan dimensi prosesnya, yaitu arsitektur, interface, component level, and deployment level. Nah, di sini terdapat dimensi proses seperti dengan model desainnya. Yakni ada arsitektur dengan model desain, class realization, subsystem, collaboration diagram. Untuk interface, terdapat technical interface design, navigation design, GUI design. Untuk komponen level, terdapat komponen diagram, design classes, activity diagram, dan sequence diagram. Untuk dimensi proses pada deployment level, terdapat model design deployment diagram. Kesimpulan, desain perangkat lunak merupakan salah satu tahapan pengembangan perangkat lunak yang menjadi jembatan dari analisis dan implementasi program. Detail teknis dihasilkan dari desain perangkat lunak sehingga pengembangan perangkat lunak mudah mengimplementasikan atau membuat perangkat lunak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.